Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita akan langsung menyikapi pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan mohon kesediaannya guruku Kiai Haji Khalil Nafis untuk yang pertama nih untuk menjawab pertanyaan. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim pertanyaan dari @ukhti_rianti. Pertanyaan beliau, bagaimana cara menasehati ayah saya yang selalu mengatakan gaji hasil merantau semuanya untuk disimpan. Sedangkan kebutuhan sehari-hari beliau menyuruh untuk mencari lagi dari yang lainnya. Begitu Kiai. Ya, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, ya, wa qul lahuma qawlan. Kita menyampaikan kepada kedua orang tua itu jangan sampai membentak. Ya, berikanlah ungkapan-ungkapan kepada orang tua itu yang baik. Jangan sampai membentaknya. Kalau ada orang tua kita yang memberikan nasihat agar gajinya ditabung, lalu untuk kebutuhan sehari-hari silahkan mencari dari jalan yang lain, ambil positifnya. Bahwa orang tua itu ingin kepada anaknya itu menjadi hemat. Anaknya punya tabungan, mungkin kalau belum menikah nanti pada saat menikah punya uang sendiri. Ketika dia barangkali masih bujang, dia bisa lebih banyak membantu kepada keluarganya. Barangkali keluarganya kurang mampu. Jadi dianggap positif, tidak perlu menasehati. Tetapi memang mungkin mengajari kreatif. Kalau kita kerja di satu tempat dan ada waktu untuk kita kreasi selain jam kerja, ya silahkan dimaksimalkan sehingga bisa mengumpulkan harta lebih banyak. Tapi jangan sampai kita menyanyiakan kontrak kerja kita dengan yang lain. Contoh teman-teman kru nih, kerja dari anggaplah jam 8 sampai jam 5. Jam itu jangan dipakai dengan yang lain. Dia tidak baik. Bahkan mungkin juga bagian dari yang maksiat juga. Kenapa? Karena kontraknya dari jam 8 sampai jam 5 itu adalah kontrak untuk pekerjaannya. Lalu dipakai untuk yang lain. Berarti kan mengambil slot itu untuk orang lain. Sebenarnya sudah ada janji dalam jam itu. Oleh karena itu ketika kita diminta oleh orang tua, tidak perlu membentaknya, melukai perasaannya. Tinggal kita sampaikan apa adanya. Yang paling penting adalah kita berupaya ambil positifnya dan barangkali kita minta untuk lebih produktif bekerja sehingga menghasilkan harta yang lebih besar. Masya Allah ya, jadi tetap positif thinking dengan orang tua, insya Allah ada berkahnya kalau misalnya orang tua sudah memberikan petuahnya ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, mohon kesediaannya guruku Kiai Haji Fikri Hail MZ, ini dari It's Handika, A-nya banyak banget nih, underscore ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kehidupan ekonomi saya paling menyedihkan di antara saudara yang lainnya. Membuat mereka selalu meremehkan dan tak menghargai saya. Bagaimana saya harus menyikapi karena sangat sakit kata dia. Jadi di antara keluarga ekonomi yang paling di bawah dari yang lainnya itu dia gitu Kiai. Itu sakitnya di mana Wanali itu? Ya mungkin diremehin kali ya. Ya baik. Iya. Mas Andika kalau ngelihat dari pertanyaan sampeannya ada dua jawabannya. Pertama pertanyaan sampean pendapatan yang menurut sampean itu sangat kecil, ya kan? Bukan begitu? Pertanyaan pertama tadi gimana Wanali? Kehidupan ekonomi saya yang paling menyedihkan di antara... Cukup. Mas Andika mengatakan bahwa kehidupan ekonomi Mas Andika yang paling sulit. Ini saya ingin jawab dulu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri itu. Karena yang menurut kita kurang, kalau Mas Andika mau melihat di luar sana, itu masih banyak yang jauh lebih kurang dari kita. Yang sengsara lebih dari kita banyak. Yang tidur nggak ketahuan di emperan itu banyak. Karena itu pesan saya berapapun syukuri. Yang kedua, bagaimana menghadapi saudara-saudara yang terlalu ngenyek terhadap pendapatan ekonomi Mas Andika.
Tadi saya singgung liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu ujian. Ujian bersabar apa enggak? Bersabar tuh bukan diem Mas Andika. Tadi itu yang disampaikan Ki Khalil Nafis. Pegawai berangkat jam 8 keluar jam 5 sore. Setelah jam 5 cari nilai tambahan. Justru sabar itu adalah meningkatkan ikhtiar. Kalau memang kurang, cari. Tapi di waktu-waktu dan di jalan yang halal. Karena itu bersabar, sekali lagi saya bilang, bukan diem, delohom, ayem-ayem. Tapi terus meningkatkan ikhtiar. Dan kalau toh nyean, hinaan dari saudara-saudara, itu sesungguhnya cambuk buat kita untuk lebih semangat lagi mencari rezeki Allah yang halal. Insya Allah akan ada jalan keluarnya, Mas. Amin, Masya Allah, adem deh ya, ada jawabannya tuh, jadi motivasi buat kita pastinya ya. Dan seperti biasa, sesaat lagi kita akan ngaji bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.